pegel guys. Aduh. Untung terjalan. Mau jalan pegel pisan ya. Ini pegelnya tuh gara-gara mikirin gitu. Iya. Gimana, kumaha, Dan bagaimana. Nah gitu. Yang caang guys. Astaga. Kameramennya kurang pro ini. ini si apa? Ikan ini ya sudah saya bumbuin sama bumbu-bumbu tradisional. Itu jahe. Nah, sekarang gua mau nanya dari pokok masternya ya, dari solo camping. Dia kan selalu solo camping teman-teman. Nah, pengalaman yang menurut Mas Ari atau ARID ya, gimana menurut Mas yang paling menyeramkan, atau pernah nggak ngalamin hal yang paling serem gitu saat solo camping? Kalau serem sih karena udah terbiasa ya. Ya. Meskipun banyak keseraman dan kehororan itu ya biasa aja, happy aja. Karena sesuatu hal yang hobi gitu. Bahkan kalau misalkan saat camping nggak dapat momen penampakan, itu rasanya tuh kurang greget gitu. Oh, kurang greget. Jadi Mas Ari itu kan senangnya solo camping horor ya. Solo camping horor dong. Nah, tapi pernah nggak ngalamin kejadian hal yang buruk Mas Ari, misalnya hilang tutup botol atau hilang barang korek? Kalau tutup botol barusan hilang tuh di bawah Mbak Kunti kayaknya. Pernah nggak Mas Ari tuh kehilangan sesuatu saat camping, atau kayaknya ada yang janggal nih, kayaknya ada yang disembunyiin atau gimana tuh? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kalau masalah ada yang hilang barang-barang di saat camping itu paling biasanya tuh korek Iya. korek bensin. Dan cari lagi bisa dapat lagi bisa gitu. dapat lagi, bisa ketemu lagi Ya, berarti itu bukan kesalahan dari demit ya. paling pasak yang sering ketinggalan tuh. Oh, pasak. Pasak tuh udah habis berapa tuh pasak. Guys, asapnya mantap guys. Itu bisa nanya aing euy. Minggir dulu sebentar ya. yang mau nanya keasepan guys. Kun Ya jangan lu. Mas, kalau Mas ini ya, sebelum camping pernah nggak ngalamin horor? Sebelum Atau camping? ya misalkan di mana aja, nggak termasuk di camping aja ya, misalkan di rumah atau di halaman atau di mana aja, pernah nggak ngalamin ada hantu, ketemu hantu atau gimana itu? Kalau sebelum camping saya selalu sebenarnya dari kecil ya. Dari kecil ya, saya tuh ibaratnya suka melihat hantu. Bahkan saya pernah ditolong hantu juga. Pernah ditolong gimana maksudnya Mas? Pernah ditolong, jadi waktu kecil itu saya kan anaknya anak nakal Ya. kabur dari rumah gitu, dimarahin sama orang tua, kabur dan kabur ke rumah nenek. Itu nggak ada di rumah, terus kemudian akhirnya cari nenek di ladang, nggak ketemu. Ladangnya itu kebetulan di pinggir pantai, bukan pantai sih, jadi bendungan. Oh ya, bendungan ya. Bendungan Wadas Lintang Wonosobo itu kan ada. Nah itu airnya itu kan lega ya, nggak hanya Luas ya. Iya, luas airnya tuh. Kalau misalkan nyebrang itu harus pakai dayung. Oh, pakai rakit itu. Pakai rakit bambu atau dayung yang pakai kayu gitu. Nah kebetulan di pinggir pinggir air itu ada rakit, bukan rakit sih, dayung, tapi dayung itu bocor waktu itu tuh, bocor. Tapi tenggelam nggak? Enggak, jadi begitu saya sampai tengah itu cuma muter Ya. Sampai tengah muter, dan si dayungnya itu nggak bisa kemana-mana karena memang bocor juga. Terus aku berusaha untuk biar airnya keluar lagi pakai ember tuh, karena ada embernya juga. Nah biar nggak tenggelam. Tiba-tiba tahu ada yang nolong. Yang nolong itu adalah orang tiba-tiba ada di situ, ikut membantu ngedayung ke sampai pinggir. Langsung tiba-tiba ada di tengah rakit itu Mas? Tiba-tiba
tiba-tiba entah itu apa orang yang lihat dari kejauhan atau entah Ataupun gimana, tapi pas makhluk dia ya. pas dia datangnya itu saya nggak tahu, Oh tiba-tiba tiba-tiba udah ada di jadi Mas gak sadar lah gitu. ya kan saya lagi sibuk Ya, apa airnya dikeluarin lagi dikeluarin. pakai ember. Nah tiba-tiba ada yang ngedayung, tiba-tiba ada yang ngedayung di sampan tersebut tanpa ada orang yang datang, tadinya nggak ada, tiba-tiba udah ada di situ aja. Terus sampai pinggir. Sampai saat ini si orang itu masih ingat nggak mukanya atau Kakek-kakek, kakek-kakek baju warna putih, putih semua? nggak putih semua sih, jadi warna putih, terus pakai sarung juga, Ya. pakai sarungnya diikat di sini, terus pakai celana pendek. Itu waktu itu masih ingat aku. Pakai celana pendek. Biasanya kan kalau makhluk-makhluk astral atau goib ya, kata orang-orang kan banyak yang pakai sorban, kakek-kakek atau gimana itu, tapi nggak seperti itu Mas. Enggak, jadi sebetulnya gini, untuk makhluk gaib itu tidak berbentuk, tidak ketahuan ya bentuknya gimana. memang tidak berbentuk. Jadi yang namanya makhluk gaib itu Astral. adalah sifatnya adalah tersembunyi. Kita tidak bisa melihat wujud aslinya dari setan atau dedemit atau jin, itu kita tidak bisa melihat wujud aslinya karena mereka itu memang sifatnya itu tersembunyi. Dalam hadis Al-Quran juga udah dijelaskan bahwa gaib itu tersembunyi gitu, jadi memang tidak berbentuk. Kita tidak bisa melihat wujud aslinya dari bentuk gaib seperti apa, wujudnya seperti apa, itu enggak. Jadi yang mereka wujudkan atau yang kita lihat hal tersebut itu adalah hanya jelmaan saja, dalam bentuk kunti, pocong, kuntilan, genderuwo, itu hanya jelmaan aja, hanya jelmaan sesuai kodamnya gitu. Tapi ini pertanyaan saya selanjutnya Mas gini, selama Mas camping horor ya atau solo camping horor, yang paling takut ketemu hantu berwujud apaan tuh Mas? Genderuwo. Tapi sebenarnya Mas pernah riset nggak di otak Mas bahwa bentuk atau rupa genderuwo itu seperti apa? Kalau sebelumnya sih belum pernah riset ya. Jadi genderuwo itu sebenarnya bisa menyerupai manusia, Ya, dan yang aku takutin bukan dari bentuknya aja, tapi dari cara mereka bisa menyentuh manusia. Dia bisa membunuh dan bisa dibunuh gitu ya. Kata ini kan kata saya juga suka lihat di Google ya, katanya si genderuwo tuh bahwa dia tuh dulunya orang sakti cuman mati katanya. Apakah itu benar Mas atau gimana? Soalnya kan banyak rumor yang beredar ya bahwa genderuwo tuh dia tuh orang sakti dulunya, susah mati lalu dia jadi arwahnya tuh penasaran jadi genderuwo. Apakah itu benar Mas? Menurut Mas, pandangan Mas gimana tuh? Untuk versi saya nih ya, Ya. untuk versi saya mohon maaf kalau misalkan berbeda versi ya. Tapi kalau untuk versi saya, dalam yang sesuatu yang saya pelajari, bahwa jin, iblis itu memang diciptakan sebelum manusia. Sebelum manusia, bahwa ada rumor tentang seperti itu, saya rasa salah. Saya rasa salah karena mereka dari dulu memang sudah ada, dan jin juga berkembang biak layaknya seperti manusia ya. makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Kalau masalah genderuwo dari orang yang meninggal, itu menurut saya itu nggak masuk akal sih. Karena orang yang udah meninggal itu pasti jasadnya akan dikubur dan mati, tinggal arwahnya yang nantinya langsung dipertimbangkan di sana ya. Gitu. Nah, tapi Mas ini saya kan pernah ngalamin kejadian horor ini jauh sebelum saya mengalami kayak Bruce Crab ya, terutama kan saya Bruce Crab. Sebelumnya saya tuh pernah didatangi seorang wanita. Jadi ceritanya gini ya. Jadi saya tuh bertiga sama adik-adik saya si Hadi sama si Meli.
Nah dia tuh masih kecil-kecil semua. Dia tuh takut. Si Hadi sama si Meli itu ketakutan. Nah si Hadi pergi mas keluar. Si Hadi pergi keluar, niatnya mau cari si Sony, abang gua yang ini nih. Niatnya mau cari itu. Jadi di rumah tuh tinggal saya sama adik saya yang masih kecil, kira-kira umurnya tuh kisar 4 tahunan lah, 4 tahunan. Nah dia tuh lihat-lihat ke sekitar, langsung ada lihat, dia langsung bilang kayak gini, aasieun ya kata bahasa Sundanya ya. Aasieun. Tah tiba-tiba mati lampu mas, mati lampu jepret. Tah udah mati lampu gitu kan saya juga ikut takut. Karena dia anak kecil, biasanya kan anak kecil bisa lihat makhluk gaib, masih polos soalnya. Jadi saya bawa si adik saya masukin ke kamar, sama saya tidur berdua. Tiba-tiba ada perempuan masuk. Saya kira tuh ibu saya kira mother saya atau mama saya ya, masuk ke dalam kamar. Dia tiba-tiba pegang ini nih mas, pegang kepala saya. Rambutnya panjang segini panjang. Dia remes-remes ini nih, remes-remes kepala saya, mijit gitu. Iya, seperti mijit. Nah cuman saya tuh nggak ngeh bahwa dia tuh hantu atau apa. Rambutnya panjang. Tah sekisaran beberapa detik kemudian saya baru ingat mas, baru ngeh karena mama saya rambutnya kan pendek tapi dia panjang. Langsung saya merem di sana mas. Wah takut, saya juga takut, merem. Tiba-tiba dia hilang. Nah, pengalaman saya yang paling serem tuh itu sebenarnya. Makanya nih bruce crab juga nih, saya juga agak lumayan creepy juga sih mas, agak lumayan takut. Soalnya sebelumnya kan saya pernah ngalamin kejadian hal seperti itu. Nah kalau mas di maksudnya dari kecil sampai ke sebesar kayak gini ya, pernah gak ngalamin banget lihat bahwa jadi mas engeh bahwa itu hantu? Ya sering, bahkan saya waktu kemarin sebelum ngontrak di rumah yang sekarang, saya udah bayar 3 bulan. saya tinggalkan karena memang nggak bisa diajak berdamai. Bentuknya itu seperti cepot waktu itu. Jadi si rumah itu ada penunggunya mas? Ada penunggunya. Gara-garanya aku di situ 1 minggu. Di situ 1 minggu saya merasa nggak nyaman karena sinyal hilang semua. Bahkan di situ sampai sekali nggak ini. Di situ kota mas atau banyak rumah? Iya banyak rumah. Tapi sinyal nggak ada, hilang tiba-tiba. Semua provider hilang semua. Hilang semua. Terus? Bahkan sampai saya kan ada bisnis ya, jadi bisnis online juga, tidak bisa ngapa-ngapain tuh. Nah akhirnya pas malam-malam saya tuh cari-cari sesuatu gitu buat biar ada sinyalnya. Bukan cari sesuatu buat sinyalnya, tapi biar ada sinyal gitu, gini nih HP gitu. Nah pas lagi gini saya lihat di tembok itu ada tongkat kayu. Tongkat kayu panjangnya segini, nancap di tembok. Bukan nancap di tembok, jadi dipaku lagi pakai paku segede gini. Enggak segede gini sih, lebih kecil lah. Agak merinding guys. Pakunya segede gini, lebih gede lagi pakunya. Nah saya cabut tuh si paku tersebut, tongkatnya. Tongkatnya saya cabut. Tongkatnya itu ukir-ukiran kayak zaman dulu gitu. Ada huruf-hurufnya gitu. Kayak apa? Mungkin kayak Honot Soroko, tapi aku nggak bisa baca. Kalau Honot Soroko kan mungkin huruf Sunda, ada Honot Soroko ya? Kalau saya sih ya selama orang Sunda belum ngerti juga kayak gituan, soalnya kan Sunda tuh dalam mas, banyak. Jadi saya juga kurang paham lah mas kalau dirumus ke Sunda kayak gituan. Soalnya kan ada tulisan gitu tapi nggak bisa dibaca karena itu tulisannya tuh rungkel gitu. Oh iya, kayak gambaran lah ya. Kayak Honot Soroko kalau Jawa, tapi kalau Jawa beda. Ternyata bukan Honot Soroko. Kalau Honot Soroko kan saya tahu karena pernah belajar Honot Soroko. Tapi mas pernah tahu nggak bahasa Sunda, huruf Sunda asli itu? Huruf Sunda aja belum pernah. Oh belum pernah tahu. Belum pernah tahu.
Cuma begitu saya cabut itu tongkat, terus aku langsung merasa nggak enak badan. Ya. Terus besoknya sakit. Terus aku kira kan hanya masuk angin aja ya. Ya, ya. Aku masuk angin aja karena pikiran lagi kalut, mikirin mikirin pekerjaan yang nggak bisa dikerjakan karena sinyal. Iya, sinyal. Karena sinyal. Nah, hasil saya masa bodoh gitu, mungkin besok sembuh. Ternyata besoknya lagi sampai malam itu sekitar jam 2 kan karyawan saya kan pulang. Nah, karyawan saya pulang karena saya sakit nggak bisa kerja. Terus karyawan saya pulang juga karena nggak enak badan. Jadi satu rumah itu semua nggak ada yang waras, jadi sakit semua. Semuanya sakit. Semua sakit. Karyawan saya sakit, saya juga sakit. Nah, hasil pas malam saya nggak tidur kan karena gini menggigil gitu. Iya. Pas begitu saya udah nggak kuat tuh, terus minum juga banyak banget, minum air hangat, terus habis kencing ke kamar mandi. Tiba-tiba begitu balik lagi di kamar saya ada orang lagi berdiri tepat di belakang pintu. Tapi tahu bentukannya atau wujudnya? Iya, tahu. Aku kira tuh maling. Aku kira maling. Jadi kayak manusia gitu. Dari awalnya aku maling langsung. Aku udah ribut duluan gitu. Mau ngapain gitu. Woi gitu. Nah, begitu dia noleh, ternyata mukanya itu merah. Oh, kayak cepot gitu merah. Persis cuma mukanya aja. Untuk tangannya itu biasa. Ya. Tangan biasa, kaki biasa, tapi mukanya merah. Dia memakai baju batik zaman sekarang malah justru. Batik zaman sekarang. Zaman sekarang, bukan Batik zaman dulu. sekarang. Terus pakai celana hitam. Kayak celana buat apa ini namanya? Pencak silat gitu. Oh iya. Nah, pakai kayak gitu. Kayak katun gitu ya. Kayak katun. Nah, terus aku tanya lagi, mau apa? Dia bilang nyingkah. Oh, jadi kalau nyingkah tuh kan bahasa Sundanya tuh pergi ya. Jadi si penghuni di sana tuh nyuruh Mas pergi ya. Iya, nyingkah. Terus Mas pas di sana udah kejadian di sana langsung Mas pergi aja gitu. Langsung pergi aku. Karena aku setelah dia ngomong nyingkah. Ya. Dia itu begitu saya bilang nggak bisa diajak damai gitu. Iya. Dia malah bunyi suatu hal yang menggelegar kayak petir. Iya. Di atap rumah, duar gitu. Langsung dia hilang. Oh, langsung dia pergi. Hilang. Nah, di situ langsung aku bilang ke karyawan saya bahwa kejadian kayak gini. Terus ternyata dia juga konfirmasi bahwa dia juga melihat sosok tersebut. Nah, begitu saya ada kejadian itu kan geger kan. Iya. Geger satu lingkungan ya. gitu, pada dengar semua kan, ribut itu malam-malam tuh ribut. Nah, pagi-pagi aku langsung ada yang datang diceritain sama tetangga yang baru, Mas, memang di sini gini, tapi jangan bilang sama yang punya kontrakan. Oh, jadi si yang punya kontrakan tersebut nggak tahu bahwa di rumah tersebut ada. Karena kami juga sering melihat suka di atas katanya gitu, di porn. Oh, emang nggak bisa ini. Jadi sebelum saya masuk situ ada yang ngontrak juga, dagang bakso. Tadinya baksonya itu rame kan. Begitu ngontrak di situ jarak 1 bulan tuh langsung bangkrut. Sepi langsung. Bangkrut, bukan hanya sepi tapi bangkrut. Oh, iya. Bahkan bukan hanya dagangnya aja yang bangkrut, bahkan rumah tangganya juga sampai cerai. Oh, sampai merusak rumah tangga juga, Mas. Iya, gitu. Dan setelah saya pergi situ, iya. Aku tadinya kan udah bayar 3 bulan tuh, mau saya over kontrak ke orang, tapi saya pikir-pikir nanti malah berbahaya gitu, ya udahlah gitu. Mending pergi aja ya. Pergi aja. Begitu 3 bulan udah selesai, ada yang ngontrak lagi, kerja di kantor. Nah, Mas tahu
sekarang si yang kerja tersebut? Sekarang udah nggak di situ lagi, Nasibnya. nggak di situ lagi, kosong sekarang. Tapi sebelumnya nasibnya tahu gimana itu orang? Enggak sih, aku soalnya sibuk sih. Oh langsung Aku sibuk. langsung los aja yang Mm-mm. nggak mikirin nggak rumah mikirin tersebut. nggak mikirin soalnya aku sibuk dan harus waktu itu kan lagi merintis YouTube ya, lagi merintis YouTube. Ya, YouTube sekarang ya. Yang sekarang ini. Nah, hasil saya nggak tahu kejadian-kejadian yang dialami oleh orang yang ngontrak di situ, tapi ya sekarang katanya kosong. Oh sekarang nggak ada yang Cuma berapa bulan juga dia tuh nggak kuat juga sama ya. nggak kuat mungkin karena memang tempatnya sebenarnya tempatnya bagus sih. Tapi menurut Mas itu bahwa itu memang dulunya penunggu di sana, atau bahwa ada orang tersebut yang ngirim, atau juga bahwa si yang punya rumah itu sengaja nyimpen di sana? Menurut Mas gimana tuh? Menurut pandangan saya untuk itu dia kan bukan dari situ, Iya. dia tuh dari Garut. Oh dia itu dari Garut. Mengakunya dari Garut. Kayak kiriman lagi ya. Bukan kata saya, Mm-mm. bukan kata saya atau saya nanya ke Beberapa demiknya, bukan. beberapa Tapi kata lingkungan gitu. lingkungan itu bilangnya pernah ada yang apa namanya mau rukyah gitu ke tempat iya, itu. iya. Nah katanya itu dari Garut seperti itu. Oh jadi Emang Garut emang tempat mistisnya. iya sih, kalau menurut yang saya alami juga Garut emang banyak Tempat mistis. tempat mistis cari ilmu kan ya. Betul. Soalnya saya juga gini guys, saya di Garut itu sekitar berapa tahun ya sama orang Garut. Oh ya yang Mas pernah cerita itu ya. Ya saya kan sama orang Garut juga. Jadi setiap kali sampai sana juga saya diajak jalan-jalan, entah sama siapa di jalan-jalannya. Dan itu lumayan bagus juga sih kayak sana tempatnya. Jadi Mas yang diajak atau dia? Jadi dalam mimpi, tapi kayak iya, nyata iya, gitu. dalam mimpi kayak nyata. Dalam mimpi kayak nyata. Aku lagi ngopi, dalam mimpi tuh lagi ngopi, tiba-tiba ada jang, ya. Kernaon. Ya kalau orang Sunda pasti tahu lah itu si demit atau si makhluk gaib nanya itu kan. Jang, Hebat ya, kernaon. teman-teman. Langsung aku dibawa guys, dibawa jalan-jalan. Nah di jalan-jalan itu kayak istana, ada gerbangnya gitu. Jadi mewah kayaknya. Bukannya mewah, kayak pokoknya kayak istana zaman dulu yang di di TV-TV loh. Kayak keraton Kayak gitu. keraton ya. Dan mungkin memang bangunan-bangunan tersebut memang dulunya ada di situ sih. Nah ini buat teman-teman nih, ada yang mau ditanyakan kepada Mas Ari atau kepada saya? Sosok api tapi cuma melintas dua titik bertaring. Sebenarnya ieu mah dicaritakeun tadina. Iya. Di Bekasi. Tapi dia we dua titik. Pertama ngolebat cuman muter di dia nya di kepala saya cuman saya nggak berani ngelihat ke atas. Cuman si bayangnya kelihatannya ngolebat terus kan. Cepet ya. Nah, ya seiring berjalannya waktu yang terakhir 2:30 kalau nggak salah 2:30. Dan saya kan bawa HP, lihat HP 2:30 kata saya, wah lumayan, kata saya udah mau beres. Bro, 2:30 muncullah sosok ular welang. oh ular hitam putih ya, ular welang. Iya, ular welang hitam putih. Dia itu dia itu ngejilat kalau nggak salah air putih. Terus? Apa? Enggak, biarin. Ngejilat air putih. Teuing ulah dicaritakeun gitu ya. Ngejilat air putih 5 kali. Air putih. Saya saya itu nggak ya itu masih ingat kan.
Nah, masih ingat. Nah, lihat 5 kali. Nah, pas saya nanya, Ya. pas ada yang ngelebat hitam, apa anak yang saya cari, saya bilang gitu Ke ular. ke Atau ada sosok yang hitam, Oh, sosok yang yang ngelebat hitam. hitam. Tapi dia itu malah duduk di samping Di samping si Kang Sony. Sajen. Di samping Ya, kain putih tersebut. si Sugu. Udah banyak gangguan guys. Kayaknya. Nah, setelah jam 4 udah lolos lah saya. Datang si paranormalnya sama si teman saya yang berdua jemput saya lah. Terus saya otomatis dibawa ke rumahnya. Nah, sudah itu diceritain Ke ada si dukun tersebut. ya si dukunnya nanya ke saya ada apa aja sih. Wah, pokoknya saya cari yang nggak nggak percaya. Dia masang berapa? 50.000. Ya, 50.000 tembus 9 juta lebih lah. iya. Saya dikasih 1 juta. Dikasih 1 juta. Nah, udah itu otomatis saya kan pulang, keluar langsung riset kerja, main game sampai sekarang. Record. Ada yang berdiri barusan. Ini nih guys, ada gangguan. Ini tirisnya deh. Subuh mah bener nih ngelecek mas. Nanti lebih. Baru jam berapa? Jam 2 setengah. Sekarang jam 1:30 guys. Jam 1:30. Oh, di sini udah barusan. Saya mah pertama mah lihat di sini nih. Nah, di sini nih. Pertama saya lihat mah di sini. Di sini nih. Ya itu tuh belakang pohon. Nah, langsung kayaknya ke sana ngedekat si bro.